Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safruddin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal tryout P3K guru IPA SMP dan SMK. Nah, kenapa guru IPA di sini sampai part 4? Sekali lagi di sini saya tekankan karena banyak sekali teman-teman guru IPA, sekitar 20-an lebih ya, teman-teman yang nge-DM saya baik di Facebook, Instagram, di komen YouTube, di WhatsApp, di Telegram untuk meminta soal-soal, oh ya di email juga ada ya, dan mengirim soal-soal tryout IPA kemarin baik itu tryout 1 dan 2. Maka dari itu saya membuat soal-soal berdasarkan request. Jadi kalau teman-teman mau request materi-materi yang lain bisa ya, tinggal kirim ke saya aja. Oke, seperti apa tryout part 4 ini yang kita khususkan untuk membahas soal-soal fisika di IPA maksud saya ya tentunya ya. Apakah sulit ataukah tidak? Mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita bahas soal tryout P3K Guru IPA part 4. Setelah di part 3 kemarin kita bahas soal biologi dan kimia, di part 4 ini kita fokus untuk membahas soal matematika, soal fisika. Langsung saja, seperti apa soal fisikanya di sini ya untuk guru IPA. Nah, kita lihat sebuah pegas sedang bergetar dengan titik O sebagai titik kesetimbangan ya. Dan titik P adalah titik yang nilainya setengah dari amplitudo. Oke, di sini bila dibilang satu getaran, itu berarti kan harus kembali lagi dari awal dia mulai ke tempat dia mulai. Satu getaran di sini adalah dari B ke O ke A ke A, B ke O ke A ke O lagi ke B. Oke. Nah, ini satu getaran nih. B O A O B, kembali lagi ke B, dari B kembali ke B. Jika waktu yang dibutuhkan beban bergerak O ke A 0,25 second ya. Berarti karena ini sama-sama amplitudo, O ke B juga pasti 0,25 second. Oke. Di sini satu getaran B O A O B. Nah, berarti di sini kalau B ke O 0,25, O ke A 0,25, A ke O 0,25, O ke B 0,25. Berarti satu getaran itu terjadi dalam berapa detik? Satu getaran itu waktunya adalah 1 detik ya. Nah, satu getaran 1 detik. Kemudian titik P adalah setengah amplitudo. Nah, di sini setengah A. Di sini amplitudonya ya A. Amplitudo itu adalah jarak atau simpangan terjauhnya nih dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya O, paling jauhnya kan di A ya. Oke, maka nilai frekuensi dan amplitudo. Oke, kita cek ya. Frekuensi itu sama dengan N per T. N-nya satu getaran per 1 detik. Berarti frekuensinya 1 Hz. Oke, ini ya jawabannya. Ini belum dicek amplitudo ya, pasti benar sama aja amplitudonya ya. Di sini ini setengah A, ini A. Kalau ditambah hasilnya 12, berarti di sini kita cek aja setengah amplitudo ditambah 1 kali amplitudo hasilnya sama dengan 12 cm. Ini ditambah jadi 3/2 amplitudo sama dengan 12 cm. Pindah ya. Amplitudo sama dengan 12 dikali 2/3. Dikali 2/3, coret sisa 4, kali 2, 8 cm. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Oke. Soal nomor 2. Gelombang dengan panjang gelombang. Nah, sama seperti yang tadi ya, gelombang itu terdiri dari apa nih? Satu gelombang itu sama dengan satu lembah tambah satu bukit. Nah, jadi dia melewati satu lembah dan melewati satu bukit di sini ya. Satu lembah ini satu bukit,
Ini satu lembah. Nah, itu berarti dari sini ke sini disebut satu gelombang. Oke. Yang ditanya panjang, berarti kan kita butuhnya panjang, bukan waktu ini ya. Nah, ini kita nggak butuh nih, yang gambar 3 dan gambar 4. Berarti jawabannya antara gambar 1 atau gambar 2. Gambar 1 kita lihat panjang gelombangnya berapa. Panjang gelombang, ingat. Satu gelombang, satu lembah, satu bukit. Kalau ini ke sini 3, berarti ini ke sini 3 juga. Berarti gambar ini panjang gelombangnya 6 meter. Gambar ini sudah satu lembah, satu bukit. Gambar yang ini 3 meter. Kalau dijadiin senti, 300 cm. Kalau dijadiin senti, kali 100, 600 cm. Yang ditanya panjang gelombang 600. Berarti gambar ke 1. Karena yang ditanya panjang gelombang 600. Oke, soal nomor 2. Ya, ditanya kecepatan ya. Kecepatan tentunya teman-teman udah tahu ya, jarak dibagi waktu di sini ya. Jaraknya berapa? Jarak O ke Q. Nah, maka kecepatan gelombang berangkat O ke Q di sini 1,5 meter. 1,5 meter per waktu di titik Q adalah 0,75. 0,75 second. Nah, berarti kalau teman-teman agak kesulitan nih, rubah dulu kali 100 kalau mau hilangin koma, tapi kalau udah terbiasa ini pasti langsung dapat jawabannya ya. Ini 150 per 75 sama dengan 2 meter per sekon atau 2 ms pangkat min 1 yang C jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pelat besi pada transformator dibuat beberapa lapis. Fungsi inti besi yang dibuat berlapis pada transformator. Kita akan cek. Saya ambil dari buku ya. Buku yang belajar mandiri dari SIM PKB. Nah, ini dia. Perubahan energi listrik disebabnya adanya arus eddy pada inti. Nah, arus eddy pada inti. Karena biasanya sebagian energi, berarti di sini dia ingin mengurangi arus eddy yang ada pada inti, makanya dibuat berlapis-lapis agar si arus eddy-nya tersebut berkurang. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Diketahui lensa cekung. Nah, di sini teman-teman kalau mau buktiin pakai rumus bisa ya. Kalau pakai rumus kan 1/F fokus sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Tapi di sini saya nggak pakai rumus, saya langsung aja kita lihat di buku kalau lensa cekung itu pasti seperti apa. Nah, di sini ya, lensa cekung, mana? Benda yang terletak di depan lensa cekung akan selalu, nah di sini ada kata selalu, menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil. Di sini maya tegak diperkecil itu ada yang ini C, ada yang D, maya tegak diperkecil. Sekarang kita lihat berada di antara pusat kelengkungan dan lensa dan F atau berada di antara F dan 2F. Ini F-nya ya, ini 2F-nya. Kita lihat bayangannya di sini. Berada di antara pusat kelengkungannya nih sampai F. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Pernyataan yang benar terkait konsep fisika dan hubungannya dengan konstruksi bendungan. Nah, di sini di bagian bawah kenapa dibuat lebih tebal dibanding bagian atas? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi untuk menguatkan saya akan kasih nih bukti catatannya. Nah, penerapan konsep tekanan hidrostatis digunakan untuk merancang berbagai struktur bangunan, misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, jadi di sini buat apa nih? Buat tekanan hidrostatis. Jadi kan makin ke bawah rumusnya kan rho GH. Jadi H di sini adalah dalam kedalamannya. Makin dalam berarti tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Dengan tekanan hidrostatis semakin besar, kita perlu untuk menahan dengan sesuatu yang lebih kuat. Caranya dengan apa? Dengan dibuat konstruksi ini lebih tebal di bawah.
makin ke bawah makin tebal. Berarti jawabannya mana nih? Memudahkan pekerjaan enggak ya? Mengurangi gaya berat enggak ya? Enggak ya, pesawat sederhana. Nah, menahan tekanan hidrostatis air. Nah, yang paling besar makin ke bawah ini. Jadi, tekanan hidrostatis ketika dia makin ke bawah, dia akan makin besar. Agar bisa ditahan, tentunya kita harus membuat konstruksi makin ke bawah itu makin tebal ya. Oke. Soal nomor 7. Berikut adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk meringankan tenaga untuk mencabut paku. Pernyataan yang benar ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar ya di sini apa namanya? Rumusnya kan lengan kuasa dikali gaya itu sama dengan lengan beban dikali bebannya ya. Lengan beban atau kalau kita pindah-pindah lengan kuasa dibanding lengan beban itu sama dengan bebannya dibanding gaya. Di sini kita ingin ini berarti berbalik ya. Jadi supaya tenaga yang kita perlukan, gaya yang kita keluarkan semakin kecil, berarti kita harus gimana? Semakin kecil tentunya kita harus, ini sudah pernah saya bahas di 1 atau 2 ya. Di sini kuasanya harus diperpanjang supaya semakin kecil lengan kuasanya ya. Meringankan tenaga. Nah, berarti antara 2, lengan kuasanya diperpanjang atau lengan bebannya diperkecil. Oke? Karena apa? Kita kan sering lihat nih misalnya dongkrak batu, pasti batunya pendek, di sini yang dongkrak panjang. Nah, itu sama. Makin besar kuasanya, makin panjang lengan kuasanya itu akan makin mudah ya. Memperpanjang titik tumpu ke beban, berarti malah ini kan harus dipendekin ya. Kalau mau lebih enteng, ini dipanjangin. Nah, jadi kalau kita memperpanjang itu salah. Memperpanjang lengan kuasa bisa ya. Memperpendek lengan kuasa enggak ya. Memperpanjang lengan beban sama kayak yang ini atas nih. Salah. Memperkecil gaya kuasa. Wih, makin kecil usaha kita ya, bukan makin ringan ya. Salah juga. Berarti jawabannya adalah yang B. Memperpanjang lengan kuasa. Oke, kita lanjut. Yang menjadi penyebab utama rambut wanita pada gambar tersebut berdiri. Nah, ini adalah generator Van de Graaff ya. Nah, di generator Van de Graaff ini, di sini di ujung-ujungnya ini adalah muatan-muatan positif ya. Nah, muatan positif ketika dipegang, ini dia mengalir ke tubuh si wanita. Ketika mengalir ke tubuh wanita hingga dia nyampe ke rambut ya. Nah, jadi muatan positif di generator Van de Graaff ini dia mengalir ke tubuh wanita tersebut dan hingga ke rambut. Berarti kita lihat mengalir muatan positif. Yang ini enggak ya, karena yang ini negatif. Sekarang kita cek. Dan tersebar di rambut benar ya, muatan positifnya tersebar di rambut benar, tapi alasan kenapa bisa jabrik-jabrik ini ya, selain tersebar di rambut dan saling tolak-menolak di rambut. Nah, ini alasan yang lebih tepat, saling tolak-menolak, karena kita tahu ketika muatan itu sama atau ketika kutubnya sama-sama positif, dia akan saling tolak ketika sama ya. Baik itu positif-positif, baik itu negatif-negatif, dia akan saling tolak ya. Kalau dia berbeda, baru dia akan saling tarik. Kalau berbeda nih, misalnya positif-negatif, atau negatif-positif, nah itu dia akan saling tarik. Nah, karena ini ditarik, karena ini mengalir semua muatan positif hingga ke rambut, sehingga rambutnya di sini mempunyai muatan positif semua, sehingga si rambut yang tadinya adem-adem ya, rambut yang jadi satu, ketika mereka punya positif semua, mereka saling berjauhan. Nah, berjauhan nggak mau dekat-dekatan, makanya dia berdiri-berdiri. Karena saling tolak, mereka nggak mau dia dekat-dekatan. Oke, soal nomor 9. Aliran arus listrik terbesar yang mengalir pada rangkaian terjadi pada apa? Nah, terjadi pada, kita ingat nih, yang ditanya arus listrik terbesar, berarti kita harus pakai rumus arus. Rumus arus apa tuh?
I sama dengan V bagi R. Nah, di sini kita lihat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Tuh, lihat tuh. Jadi ini kalau berbanding terbalik, ketika arusnya tinggi, hambatannya rendah. Ketika arusnya rendah, hambatannya tinggi. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Nah, berarti kita lihat, berarti kita cari apa? Kita cari yang hambatannya rendah. Oke, karena ini identik, saya akan coba dengan 1 ohm ya, semuanya di sini misalnya 1 ohm, hambatannya adalah 1 ohm, kita akan cek apakah yang manakah hambatan terendah, misalnya ini 1 ohm, 1 ohm. Karena ini seri, rangkaiannya seri ya, berarti ini 2 ohm, tinggal ditambah. Nah, rangkaian ini besarnya 2 ohm di rangkaian ini ya. Rangkaian ini. Karena arus itu mengalir kalau dia rangkaiannya seri, dia akan sama. Berarti kita lihat karena rangkaian 3 arusnya lebih rendah 1 ohm, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang ini. Kenapa? Sekali lagi, alasannya karena di bohlam 3, rangkaian bohlam 3 ini arusnya hambatannya lebih rendah daripada rangkaian yang ini. Rangkaian yang atasnya. Rangkaian atasnya itu 2 ohm. Oke. Jadi jawabannya yang D. Bohlam 3. Kenapa? Karena di bohlam 3 hambatannya lebih kecil dibanding jalur bohlam 1 dan 2. Bohlam 1 dan 2 paralel, jalurnya 2 ohm. Oke. Kita lanjut soal nomor 10. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dianalisis bahwa apa? Yang A, jarak yang ditempuh mobil dari titik B ke D hingga adalah 20 km. Oke, di sini kita bisa pakai rumus luas ya. Rumus luas, di sini berapa nih? 25. Di sini C ke bawah berapa? 45. Ini tingginya 20. Berarti kan dari B ke C dulu saya akan cari. 25 tambah 45 bagi 2. 25 tambah 45 bagi 2 dikali tingginya di situ adalah 20. Berarti ini tinggal coret-coret 10. 25 ditambah 45 berapa? 25 ditambah 45 itu adalah 70. 70 kali 10, 700. Wah, jauh nih. Ini kalau dicari sampai selesai juga nggak nyampe tuh 20 km. 20 km kan 20.000 meter ya. Ini aja masih 700, jadi kemungkinan salah. Tapi kalau teman-teman masih penasaran, kita akan cek CD. Oke, CD-nya kita lihat ini 45, ke D-nya 35. Berarti 45 tambah 35 bagi 2 kali tingginya berapa di sini? 10. Kali 10. Ini coret-coret 5. Ini coret 80 kali 5, 400. Nah, udah jelas nih. Baru 1100. Jadi bukan jawabannya. Kita cek yang ini, percepatan mobil pada rentang BC lebih tinggi dibanding saat AB. Kita lihat ya percepatan BC. BC, ingat percepatan. Percepatan itu apa? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Di BC perubahannya dari mana kecepatannya? Dari 45 ke 25. 45 kurang 25 dibagi waktunya dari 40 ke 20. Berarti di sini 20 bagi 20 berarti sama dengan 1 meter per sekon kuadrat ya. Oke, itu BC. Sekarang AB. Kita cek AB. Sama yang AB. Saya nggak pakai rumus. Maksudnya rumusnya nggak saya tulis ya biar cepat ya. AB ini 25 ke 20. 25 kurang 20 dibagi 20 kurang 0. Berarti 5 per 20 sama dengan 0,25 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti ini jawabannya. Karena BC lebih tinggi. BC ini 1 meter per sekon kuadrat. Ini 0,25. Berarti benar. Jawabannya itu adalah yang B. Tapi kalau teman-teman masih ragu, di sini saya akan cekkan yang lain juga ya. Saya akan cekkan yang lain. Pengemudi mobil sering menginjak rem sebelum mencapai titik B. Enggak ya.
naik. Kalau nginjak rem berarti dia turun. Salah. Perlambatan mobil pada rentang CD lebih besar dibanding EF. Nah, di sini saya akan saya kasih panah nih. Kita akan cek CD di sini. CD di sini 45. CD sudah ditulis ya. Belum. Yang ditanya perlambatan. Perlambatan berarti kan delta V untuk CD dulu. Delta V dikurang delta T. Delta V-nya berapa di CD? Dari 45 ke 35. 45 ke 35 dibagi delta V dari 40 ke berapa itu? 50 ya. 50 kurang 40. Sama dengan 10 bagi 10. Sama dengan 1 ya. Nah, perlambatannya 1. Perlambatannya 1. Oke. Sekarang si EF. EF, delta V-nya nggak saya tulis lagi. Si EF di sini adalah dari 25 ke 0. Kebalik nih saya, ini aturan 35 ke 45 ya. Ini jadi min 10, ini min 1. Dia tanda min menunjukkan dia melambat. Di sini EF dari 90, dari kecepatan EF-nya delta V-nya 0 kurang 25 dibagi 90 kurang 70 sama dengan min 25 dibagi 20 sama dengan min 1,25. Oke, yang ditanya perlambatan mobil CD lebih besar. Enggak ya, besaran yang EF nih. EF min 1,25. Sedangkan CD di situ adalah min 1. Jadi kan besaran si EF daripada si CD. Oke, ini salah juga ya. Ini salah. Ini tadi, ini salah. Mobil kembali, wah masa habis jalan kembali ke posisi semula? Enggak ya. Berarti jawabannya benar yang B. Tapi karena nanti bermain sama waktu, teman-teman juga bisa langsung jawab. Maksudnya kalau udah dapat yang ini, yang B, udah yang lainnya nggak usah dicek. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan tryout guru P3K untuk guru IPA, SMP, dan SMK. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ya. Di sini untuk IPA sendiri sudah 40 soalan ya, 40 soal lebih kira-kira yang sudah dibahas. Jika masih ada soal-soal yang ingin dibahas, bisa kirim ke saya ya. Tapi teman-teman cek dulu udah pernah dibahas belum nih? Karena kita udah buat 4 part untuk IPA. Part 1, part 2, part 3, part 4 yang kira-kira jumlah soalnya itu ada 42 ya kalau nggak salah. Dicek dulu apakah sudah dibahas atau belum. Kalau belum, nanti akan saya buatkan video di part 5-nya. Kalau banyak yang nge-request lagi nih. Mungkin sekian dari saya. Semoga teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Untuk kedepannya, karena kemungkinan nanti soalnya nggak akan jauh dari soal tryout. Maksudnya materi, kalau persisnya sih kemungkinan nggak. Maksudnya angkanya sampai sama enggak, tapi kalau materinya kemungkinan sama untuk tesnya. Semoga berguna, semoga bermanfaat bagi teman-teman menghadapi tes yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.